Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan ilmu data. Di minggu ke-10 ini kita akan membahas dua hal, yaitu model machine learning yang cukup terkenal dan model ini model standar dalam melakukan klasifikasi. Yang pertama ada K-nearest neighbor sama naive Bayes. Untuk minggu 10 ini, coding dan penjelasan diambil dari bukunya Grush chapter 12 sama chapter 13, chapter 12 and 13. Dan kita akan menggunakan datasetnya itu untuk KNN adalah dataset Irish dataset, nanti akan saya jelaskan, dan naive Bayes kita akan menggunakan data spam message atau pesan-pesan spam. Nah, kalian bisa buka nanti setelah saya upload video, nanti akan saya push ke GitHub, kalian buka chapter 12. Jadi kita akan mulai dari chapter 12. Nah, di dalam chapter 12 ini kalian perlu menginstal banyak hal ya, terutama TKDM, Seaborn. Ini buat plotting, TKDM ini buat loading bar ya. Jadi ketika nanti download data itu ada progress bar, bukan loading bar, progress bar dari data yang kalian download. Lalu butuh juga plotly. Plotly ini sudah diinstal mungkin di pertemuan gradient descent. Jangan lupa setelah diinstal di restart notebooknya, running lagi. Lalu kalian juga perlu menginstal sklearn. Saya belum tahu ini sudah diinstal apa belum. Nanti installnya ini ya, ikuti yang di atas. Pip install -u scikit-learn untuk menginstal scikit-learn. Jangan lupa download scratch-nya, karena scratch-nya nanti ada beberapa yang saya update ya. Jadi usahakan download ini, terus image dataset. Jadi kalian harus download image resource, dataset, sama mungkin spam. Nanti ini ya, spam data akan terisi sendiri. Terus mungkin mana lagi ya? Ya itu saja kayaknya. Sama chapter 12 dan chapter 13. Oke, jadi saya mulai, kayak sudah running saya. Jadi kalau kalian running, kalian bisa langsung dapat gambaran KNN itu apa sih. Nah, di sini saya mulai penjelasan tentang KNN. Jadi sebelum saya masuk ke model, jadi ide besar dari KNN mungkin saya nah, cukup besar. Jadi ide besar dari KNN itu untuk mempredik label tertentu. Jadi nanti datanya itu adalah data bunga, namanya bunga iris. Itu bunga kayak mungkin dari Amerika atau Eropa ya. Nah, nanti bunga itu kita bisa prediksi bunga ini bunga spesies iris yang mana berdasarkan ukuran bunganya, ukuran kelopak. Jadi nanti dikasih 4 data, sepal, petal, sama ya sepal width, sepal height, petal width, petal height. Saya lupa bahasa Indonesianya sepal, petal lu apa. Jadi itu di biologi ya. Sepal wiki. Kelopak bunga. Jadi bahasa Indonesianya adalah kelopak bunga. Ya, sepal itu kelopak bunga. Jadi yang bagian mana ya? Sepal, saya lupa. Bagian bunga sini. Nah, ini petal yang kuning ini. Sepal ini bagian yang bawahnya. Nah, itu diukur semua sama ahli biologis dari orang biologi, dan mereka punya data sekitar berapa? 500 atau 200 saya lupa. Nanti akan saya jelaskan. Jadi datanya cukup banyak. Dan ya nih, petal and sepal. Jadi sepal itu yang bagian bawah kelopak, petalnya itu yang daun bunganya. Nah, itu mereka ukur lebar sama tingginya. Lebar dan tinggi. Kenapa datanya kayak gini, Pak? Karena ini dataset yang paling mudah ya. Kalau nanti saya langsung kasih dataset terkait ilmu aktuaria, datasetnya mungkin rumit ya. Dan mungkin saya belum nemu sebenarnya. Saya kurang mencari lebih dalam. Ini sebenarnya juga ada dataset untuk ilmu aktuaria. Saya pernah tahu tuh dataset untuk memprediksi harga rumah berdasarkan lokasi rumah itu, terus ukuran kamar tidurnya, ada berapa kamar tidur, lalu mungkin dia ada di ketinggian berapa, lalu mungkin apalagi berapa ukuran tipe luas tanahnya, luas bangunannya. Jadi dari fitur-fitur itu, input data itu kita bisa prediksi harga rumahnya berapa. Jadi nanti kalian tinggal pilih dengan fitur-fitur seperti ini, kemungkinan harga rumah yang kalian mau itu berapa. Itu sebenarnya bisa pakai yang itu, tapi saya pakai yang iris karena datanya kecil dan simple, dan ini juga yang dipakai di bukunya Grush. Ya mungkin tahun depan akan saya ganti datasetnya. Oke, kembali lagi ke model KNN. Jadi datasetnya nanti data iris.
K-nearest neighbor ini adalah gimana nanti kita punya data-data poin itu. Nanti kalau ada data baru, misalnya tadi tinggi kelopak, lebar kelopak, kita bisa langsung tahu titik itu memiliki label apa. Perlu diingat di sini KNN adalah model klasifikasi ya. Dia bisa juga untuk model clustering sepertinya. Kalau tidak saya sebenarnya bisa buat model clustering ya. Kalau saya lihat KNN wiki, KNN wiki, nah itu bisa dibuat untuk model regresi, bukan clustering, maaf. Jadi dia bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Itu KNN. Nah di sini kita gunakan KNN untuk klasifikasi. Jadi diberi input data, lalu tentukan jenis bunga apa. Sama seperti tadi yang contoh harga rumah. Itu regresi ya, karena kita mau prediksi harga itu nilainya continue. Misalnya dari 1 juta sampai, nggak, rumah lebih mahal ya, 100 juta sampai 200 juta. Karena nilai harganya kan di sepanjang bilangan real itu. Nah kalau yang klasifikasi, ketika labelnya itu adalah discrete atau kategori. Kalau labelnya itu continuous, suatu nilai bilangan real sepanjang suatu interval, kita gunakan regresi. Jadi tergantung problemnya. Jadi kenapa saya, mungkin ini alasan juga ya kenapa saya pilih Iris yang mengikuti di buku Dougrouse dan menjelaskan tentang proses klasifikasi. Jadi KNN ini adalah model gimana kita nanti predik titik itu masuk label mana berdasarkan neighbornya, berdasarkan tetangga terdekatnya ini labelnya apa. Kalau paling banyak tetangga terdekatnya adalah label 2, misalnya ada 3 label ya, label 1, label 2, label 3. Kalau tetangga terdekatnya itu misalnya kita ambil nanti 5 tetangga terdekat. Nah, kalau kita ambil 5 tetangga itu terus kita lihat label manakah yang paling banyak dari 5 tetangga itu, maka kita bisa sematkan label untuk data yang baru kita taruh di dalam apa ya, di dalam, bukan di dalam model sini, data yang kita taruh untuk kita klasifikasikan. Jadi ide besarnya kita cari surrounding. Jadi K ini apa? K itu adalah key apa, K apa K? K dari K-nya ini adalah untuk menentukan berapa jumlah tetangga yang akan dilibatkan untuk menentukan label ini adalah label apa. Nanti akan saya kasih gambarannya di bawah. Nah, contohnya seperti voting, misalnya kayak orang A itu akan dipengaruhi pilihan politiknya berdasarkan orang-orang di sekelilingnya. Ya bisa jadi enggak ya. Tapi kalau kita punya lebih banyak fitur yang dilibatkan, misalnya gaji dia, di mana dia kerja, nanti kita bisa prediksi lebih akurat orang ini akan prediksi apa berdasarkan nilai-nilai di sekelilingnya. Nah, modelnya seperti apa? Ini seperti apa nih? Candidate neighbor will not help us understand. Oke, mungkin ini tambahan lagi. Jadi KNN itu model itu asumsi. Jadi asumsinya ya bisa berbeda ya, berbeda data, berbeda asumsi. Nah, ini asumsi yang paling simple dalam machine learning. Perlu diingat lagi, ketika kita menggunakan KNN itu tidak berarti model kita dipengaruhi oleh input-input data. Jadi KNN ini tidak akan membantu kita tahu mana nih variabel yang dominan yang mempengaruhi prediksi, yang mempengaruhi klasifikasinya. Jadi bukan klasifikasi, ini hanya cuma saya kasih titik sudah, berdasarkan asumsi pengaruh tetangganya nanti kita bisa tahu labelnya label apa. Tapi itu tidak berarti ada, sama masih ingat lagi ya, causation sama correlation. Jadi mungkin korelasinya tinggi tapi bukan penyebab suatu data ini itu dipengaruhi fitur-fiturnya. Kita nggak tahu gitu. Kita berasumsi, oh asumsinya benar, mungkin kalau ada data lagi ngumpulin asumsinya bisa salah. Jadi keep collecting data, jadi terus kumpulin data dan mungkin asumsinya mungkin harus berubah ketika ngumpulin data baru. Jadi perlu diingat, KNN tidak menjelaskan modelnya ini dipengaruhi oleh sekelilingnya. Jadi dia hanya melihat sebagai struktur data, fiturnya masukin saja, lalu kita lihat kelilingnya, apakah bisa dipengaruhi atau enggak. Ya memang ini asumsinya ya, asumsinya si titik ini dipengaruhi tetangganya, bisa jadi nggak dipengaruhi, ya kita butuh model lagi yang baru. Jadi asumsi KNN ini suatu titik yang belum punya label itu dipengaruhi oleh titik-titik di sekelilingnya. Nah ini contohnya, misalnya kita pilih K-nya ini tetangganya 3 atau 5 titik. Nah kemudian kita mau classify data baru, jadi kita pilih majority vote-nya. Jadi ini datanya ABCD. Jadi ini labelnya ya. Label ini diurutin berdasarkan ini labelnya.
label datanya, dan ini yang muncul pertama itu yang paling dekat dengan data yang mau kita prediksi labelnya. Nah, dari sini, dari 4 tetangga ini, manakah label yang paling sering muncul? Nah, itu akan menjadi label dari titik yang kita prediksi. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau melihat iris dataset ya. Jadi terima dulu, nanti kita akan lebih jelas melihatnya pakai dataset yang asli. Terus pertanyaan muncul, bagaimana kalau ternyata ada tie, ada apa namanya, apa ya tie bahasa Inggrisnya, tie gitu, bahasa Indonesianya ya. Jadi misalnya sama-sama skornya sama ya, saya lupa tie, tie in game, hmm, draw, jadi ya draw ya, jadi dua-duanya nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, jadi draw. Nah, ketika terjadi seperti itu, misalnya ada contohnya, mungkin saya kasih di sini mana ya. Nah, ini. Contohnya BB ini muncul 2 kali dan A ini muncul 2 kali, maka dari 5 tetangga ini kita pakai K-nya 5 ya. Kita bingung nih, label yang utama mana yang sering muncul. Ada 2. Nah, itu bisa kita gunakan label yang paling dekat. Jadi A itu ada yang di label terdekat dan terjauh. Jadi kalau kita lihat BB ini lebih dekat ya. Jadi ini di jaraknya 2, di sini jaraknya, mungkin kalau ini jaraknya 1, ini jaraknya 2, asumsi jaraknya itu indeksnya, dan ini jaraknya lebih dekat karena A di sini lebih jauh dari 2. Kalau jadi nanti kalau kita kurangin neighbornya misalnya jadi 5, jadi 4, B ini maka jadi majority. Jadi untuk mengatasi draw tadi, itu kita kurangi satu-satu neighbornya. Kita lihat K-nya mungkin dari 10, terus kita kurangi. Kalau udah nggak ada draw ya sudah kita ambil K-nya seperti itu. Penentuan K gimana? Ya kita cari nilai K yang bisa menghasilkan prediksi yang baik. Nanti ada alat ukurnya. Kalau kalian sudah belajar yang apa false positif, false negatif, nanti kita akan perluas karena nanti ada 3 label. Nanti ada 3 ya, true true label 1, true label 2, true label 3. Jadi bukan positif negatif karena yang itu buat binary, yang ini kita pakainya multi class, ada 3 nanti klasifikasi datanya. Nah, ini bagaimana coding row majority vote? Ya sama ya, label masukin list string, lalu kita hitung berapa jumlah kemunculan itu pakai counter. Lalu kita bisa akses metode atau fungsi di dalam voter ini most common. Kita akses yang sebentar. Ya, yang pertama. Jadi yang paling muncul pertama. Terus most common ini ada sebentar. Ya, most common misalnya pilih 5, berarti akan ada 5 data yang paling sering muncul. Karena 0 ini adalah kita akses bagian ini ya, bagian sebentar saya lupa ya. Jadi kita print dulu. Saya juga harus ngecek print votes most common 1, 0 ini. Oke, saya running dari atas. Jadi kalau saya running ya, jadi keluarannya B muncul berapa kali? 2. Nah, saya mau akses label yang paling sering muncul itu apa? Itu diakses yang bagian sini, bagian P-nya. Oh, bukan, maaf. Jadi 0 ini kita mau akses elemen sini karena dia di dalam tuple ada list ya. Jadi keluarannya adalah suatu tuple dalam list. Jadi kalau saya kasih 0, sebentar. Kalau saya mau commonnya 2, sebentar 2. Nah, ada seperti ini. Tapi karena kita pilih 1 ya, yang paling banyak keluar, maka saya mau akses ini, itu elemen pertama karena dia sebenarnya dia tuple terus dikasih list lagi, jadi dia di dalam list tuple-nya supaya bisa kita akses yang di dalam elemennya. Jadi sebenarnya 0 ini redundant ya. Nah, baru kemudian kita pecah pakai unpacking, kita ambil yang winner ini yang B. Underscore ini apa? Kita nggak pakai. Jadi kalau ada variabel di Python tuh kita nggak pakai, kita pakai underscore. Oke, saya kembalikan. Ini saya komen ya. Nah, bagaimana kalau ada tie, ada draw? Jadi ada A sini dan B di sini. Nah, itu kita kurangi satu-satu. Nah, ini pakai rekursif sebenarnya fungsinya. Jadi pertama, kalau jumlah winnernya itu 1, jadi nggak ada ganda, ya sudah berarti pakai
winner yang sudah kita hitung tadi, winner count ini most commonnya. Nah ini ketika number of winnernya lebih dari satu, jadi kita pakai list comprehension, kita hitung number of winnernya dengan cara count sama dengan di vote count value, yang vote count ini kita ambil nilai value-nya, lalu kita masukkan count-nya. Kalau nilai tertinggi itu count sama dengan count winner, jadi kita ambil yang paling banyak, itu lebih dari satu, maka kita jalankan majority vote ini dengan label dikurangi satu. Jadi ini sebenarnya fungsi rekursif ya. Di fungsinya dipanggil lagi di dalam fungsinya. Sebenarnya bisa menggunakan looping, cuma kalau rekursif lebih simpel. Karena kan kita mau ngitung majority vote tapi dengan ukuran list yang lebih kecil. Ya sudah, labelnya kita edit jadi kurang satu yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu paling jauh dari data point yang mau kita prediksi. Jadi ketika ada seperti ini, dia bisa dapetin B. Karena nanti ketika ngitung 5 neighbor, dia punya 2 label tetangga yang banyak, yaitu A itu 2 kali, B 2 kali. Nah kemudian saya kurangi 1, kita punya 4 sini. Nah B nya muncul 2 kali, A nya muncul sekali, akhirnya majority vote nya dapat B. Nah kita bisa update penulisan ini dengan label dan vektor. Jadi kenapa sih kita bikin data struktur seperti ini, data structure? Tujuannya untuk mempermudah kita nanti untuk pembagian datasetnya. Jadi kalau di sini vektor ini nanti menunjukkan bagian input, labelnya ini menunjukkan bagian output. Jadi kita bisa akses, misalnya nanti datasetnya item 0 dot point, kita bisa akses titiknya, item 0 dot label, kita bisa akses data labelnya. Bagaimana cara KNN itu melakukan klasifikasi? Jadi saya punya argumen ini K ya, jumlah tetangga, label points, jadi nanti akan butuh input label point ini bentuknya data input, label dalam data structure label point. Nanti kita prediksi kalau dikasih data baru, itu data baru ini memiliki label apa. Caranya gimana? Pertama kita panggil linear algebra di dalam Scratch ya. Jadi kita hitung menggunakan Euler distance. Jadi ini adalah jarak dari 2 titik dalam vektor n dimensi. Jadi kalau kalian masih ingat LA distance ini, misalnya kita punya titik di 2 dimensi, cara ngitung jaraknya apa? Ditarik langsung ya, garis lurus. Jadi kita bisa punya rumus y minus 1 kuadrat tambah x2 minus x1 kuadrat terus diakar. Nah kalau n dimensi, kalian jumlahkan semua x, y, z nya sampai dimensi n. Nah kita hitung jaraknya, nanti kita sorting jaraknya dari yang paling dekat dengan vektor ini. Sebentar ya, sort label point lambda L point new point. Jadi dari setiap new point ini kita hitung semua jarak dari data yang baru ini dengan semua data di label point. Misalnya datanya ada 2000 ya, kita hitung semua. Nanti diurutkan dari yang paling dekat dengan new point, nanti kita ambil. Nanti ada ilustrasinya di bawah ya. Jadi mungkin harusnya saya ilustrasinya taruh atas ya. Nah, habis kita dapat, kita ambil by distance-nya itu sebanyak K nearest neighbor. Itu makanya namanya K nearest neighbor. Tetangga terdekat sebanyak K. Jadi kita ambil LP ini label point, terus kita ambil labelnya doang. Ini sebenarnya mau ambil titiknya juga bisa. Jadi kan LP ini kan format datanya label point. Jadi kalau misalnya mau ambil label tinggal akses label, kalau mau ambil point tinggal akses dot point. Nah, habis itu kita hitung majority vote tadi. Dari yang K tadi kita hitung, misalnya ada yang ganda, ada yang draw. Kita cari yang terbanyak. Ya nanti kemungkinan besarnya kalau misalnya draw semua, misalnya 5, 4 ya, 4 2 draw itu nanti akan dikurangi ya, sampai terkecil nanti ada mungkin satu label saja yang tersisa. Jadi label yang paling dekat dengan new point ini. Ya mungkin kalau lihat codingnya agak ribet ya, nanti akan saya tunjukkan yang di bawah. Nah kita bisa tes majority vote lagi. Ini sebenarnya sudah yang atas tadi ya. Ini sebenarnya nggak perlu, ini nggak perlu contoh yang ini, saya hapus. Nah kita masuk ke data ini bisa kalian ambil di UCI, University of Berkeley nih. Saya lupa UC itu, jadi ini lab yang terkenal ya di UC Irvine, University of California kayaknya. UC Irvine itu terkenal kampusnya di Amerika sana ya, karena dia ngumpulin banyak dataset. University of California Irvine, saya nggak tahu Irvine atau Irvine aja.
Nah, ini dia punya banyak dataset yang sering dipakai untuk testing. Misalnya kalian membuat model baru, algoritma baru, itu bisa dites dengan data-data standar ini atau benchmark ya namanya. Ada beberapa new dataset dan mereka selalu buat ini jadi benchmark model kalian tuh bagus atau enggak. Dan Iris ini yang paling terkenal sih dari tahun 1936. Sebentar, oke. Oke, balik lagi. Itu datanya diambil sini. Terus ada penjelasannya tentang data itu. Ini dia data Iris, dataset. Akan bisa download, jadi datanya di download nanti ya. Download, nanti akan save di bagian dataset. Jadi kalian buat foldernya, jangan lupa dibuat folder di dalam Jupyter Notebook, di dalam working directory-nya kalian buat dataset. Nanti si Iris ini akan download secara otomatis. Ini kalau dibuka isinya adalah berapa nih? 149 data ya. Oh bukan, 150 benar, 150 data dan tiap ada 3 kelas. Jadi ini adalah Iris setosa, ini nama bunganya. Ini ukuran-ukuran kelopak sama mahkota mungkin ya, daun bunganya itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian chapter 12. Jadi ini setelah kalian download akan dapat data seperti ini dan ada 2 spasi kosong ini. Nah, ini nanti akan dibaca sebagai data kosong di dalam pembacaan data. Jadi kalian request get akan mendownload datanya, lalu datanya disimpan dalam suatu nama iris data. W ini adalah write ya. Jadi disimpan sebagai, kalau masih ingat ya, ada yang cara pembacaan data yang old school sama yang modern. Yang modern pakai with, open. Open ini bukan berarti datanya dibuka, enggak. Itu ya kita buka iris data lalu hak aksesnya itu apa? Reading, writing, atau append, atau menambahkan data baru. Jadi hak aksesnya adalah writing. Jadi saya bisa menuliskan data di iris data. Lalu bagian sini dinyatakan sebagai objek F. Lalu F diakses, nanti di F ini memiliki fungsi .write, masukkan data.text dari sini. Jadi keluaran data ini kalau nggak salah bentuknya teks ya, saya kurang ingat juga ini. Ya, kita bisa akses .textnya dari data ini. Ini kalau kita buka link ini, itu sebenarnya link itu isinya ini. Jadi kita akses data ini di download. Makanya nanti .text itu hasil dari request ketika download data. Jadi nggak perlu pakai API. Kalau pakai API beda lagi ya. Jadi datanya sudah bisa diakses, dibuka langsung, copy ke Excel bisa, tapi bisa pakai request.get alamatnya. Nah, ini bunganya, bunga yang akan kita klasifikasi namanya Iris virginica, Iris versicolor, sama Iris setosa. Jadi nanti kelopaknya yang bawah sama mahkota bunganya dihitung lebar sama tingginya. Panjang sama lebarnya ya. Sebentar, namanya panjang atau lebar ya? Ya, panjang dan lebar, maaf, bukan tinggi, panjang dan lebar. Sepal ini kelopak, petal ini mahkota bunganya. Jadi ada 5 kolom ya datanya ini. Ini saya munculkan datanya, kalian bisa memanggil pakai ini di Windows. Kalau di Mac pakai tanda seru cat. Ini saya tutup komen karena saya nggak running yang di Mac sama Linux. Nanti keluarannya seperti ini. Jadi yang kolom pertama adalah petal width ya, petal sepal length, satuannya cm, lalu sepal width, petal length, petal width ya. Petal length, petal width, lalu kelasnya apa. Jadi itu datanya. Nah, kenapa ada yang bermasalah di sini? Karena ada cannot file specify, ini kayaknya karena mungkin ada 2 yang kosong ini ya. Tapi nggak jadi masalah, nanti si Pythonnya bisa membaca itu data kosong atau enggak. Nah, habis itu kita parsing datanya dengan class label point yang sudah kita gunakan di atas. Jadi ini fungsinya parse iris now row ya, barisnya. Jadi nanti list string tadi. Jadi nanti ini dibaca list string tadi setiap baris lalu dipisah-pisah gitu. Jadi setiap baris saya nggak mau gunain label terakhir, saya hanya mau kumpulkan sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kelasnya ini nggak saya ambil karena saya pakai main 1 di sini. Jadi kita dapat namanya measurement, nanti measurements itu value row, ya barisnya sebentar. Ya, jadi data ini fungsinya. Pertama kita buka lagi datanya. Jadi kalau nggak kita kasih flag ya, di sini otomatis koma R ya sebenarnya read ya. Jadi kalau kita mau write kita harus kasih koma W. Kalau nggak write kita pakai R.
Lalu menggunakan CSV. Kenapa pakai CSV? Karena datasetnya bentuknya koma ya, dipisahkan dengan koma, itu kita pakai CSV. Lalu kita punya CSV reader. Jadi kita akses dulu sebagai CSV reader. Jadi bikin objek dulu namanya reader. Baru kita bisa akses datanya tiap baris. Jadi reader row, row-nya masukkan di sini. Jadi nanti dia akan parsing satu-satu. Di sini hanya measurement, hanya parsing data yang angka saja. Lalu labelnya itu menggunakan row min 1. Kemudian kita split. Ingat ya, labelnya ada tanda dash ini atau negatif. Nah, habis itu kita ambil label yang kanan. Karena kalau lihat namanya kan iris-iris semua ya. Kita ambil yang Virginica saja. Ambil stosanya Virginica, kita nggak butuh karena sudah tahu ini bunga iris gitu yang kita lakukan data. Jadi kita butuh dataset spesies, saya lupa ya. Spesies atau family kayak penamaan di dalam, sebentar. Spesies name itu ada genus ya kayaknya. Jadi spesies name itu menggunakan, jadi ada dua ya, to-num binary nomenclature. Yang pertama itu saya lupa. The first name is generic name, identify the genus. The second part is specific name or specific epithet, distinguish species within the genus. Ya, jadi nama spesies yang pertama nama genusnya. Genusnya iris, spesiesnya macam-macam tadi ya. Yaitu pelajaran biologi lagi. Nah, berikutnya sudah selesai label. Maka kalau row-nya itu tadi panjangnya bukan 0, maka kita keluarkan dua data itu measurement sama label sebagai label point. Tapi kalau 0 artinya baca data yang kosong, karena sini ada dua data kosong ya. Itu kita returnnya none, itu nggak ada isinya. Oke, kita kumpulin semua, kita ambil data yang tidak kosong. Baris data, untuk setiap baris data barisnya, kalau barisnya bukan none, karena sini nanti bisa keluar none, maka kita tambahkan ke dalam iris data. Nah, kemudian kita juga melakukan grouping. Jadi kalau yang iris data ini hanya membaca formatnya dalam bentuk label point. Ya, seperti ini iris data. Saya print 5 data teratas. Data pertama ya. Nah, yang point by species ini gimana saya mau ngumpulin titiknya berdasarkan spesies. Jadi saya punya stosa ini, yang spesies ini titiknya apa saja. Lalu spesies yang lain titiknya, ini mungkin kalau saya buka ya, stosa ini ada 50 titik apa saja, versi color ini titiknya apa saja, lalu Virginica ini titiknya apa saja. Jadi saya punya yang label dikelompokkan satu-satu spesies dan yang nggak dikelompokkan. Oke, nah setelah itu saya ingin tahu labelnya semua. Sebenarnya ada 3 ya, sudah tahu ya. Cuma saya ingin otomatis ngambil dari key dari 3 kelas. Nah, habis itu saya ingin tahu setiap label itu ada berapa poin, ada berapa data setiap labelnya. Stosa ada 50 data, versi color 50-50. Nah, habis itu kita plotting. Jadi kita belum modeling dulu ya. Nah, kenapa di dalam data science itu kita nggak buru-buru langsung modeling, kita plotting dulu, dilihat dulu datanya cocok nggak, bagus nggak gitu, cocok nggak dengan asumsi model kita. Jadi kita lihat datanya, saya plot untuk berbagai fitur. Jadi sepal-length versus sepal width, sepal-length versus petal length gitu. Kenapa nggak sepal-length versus sepal-length gitu? Karena kan sama ya. Jadi ntar datanya cuma diagonal gitu. Nah, saya pengen tahu karena sebenarnya ini totalnya ada 9 ya. Ini namanya heat map. Nah, yang diagonal 3 tadi yang sepal-length versus sepal length nggak saya ambil. Jadi saya cuma ambil yang dua fiturnya ini berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ya pembagian kelasnya bagaimana. Untuk yang sepal length versus sepal width itu susah untuk bedain. Yang kuning ini versi color, hijau ini Virginica, itu susah ya misahin kelasnya. Tapi perbedaannya jelas di bagian stosa. Stosa itu jelas beda banget ketika diplot seperti ini. Maaf, batuk saya. Nah, kemudian saya plot lagi sepal length versus petal length, itu ada ya bisa untuk melakukan klasifikasi karena ada 3 kelompok di sini. Cuma mungkin di sini agak blur ya bagian sini. Sepal length versus petal width juga sama. Nah, ini sepal width versus petal length juga masih bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Jadi yang buruk yang sini ya, datanya benar-benar gabung. Nah, nanti kita itu KNN-nya itu di dimensi 4 gitu, bukan dimensi 3. Karena kita punya 4 input ya, sepal length, sepal width,
petal length, petal width gitu. Jadi ada 4 sumbu. Kalau ini kan kita cuma dua fitur ya. Kalau misalnya 4 fitur kita nggak bisa plot 4 dimensi. Sebenarnya bisa sih, cuma nggak saya plot 4 dimensi. Tapi sebenarnya bisa. Jadi ntar 3D itu udah di titik, nanti kita plot di dalam ruang 2D gitu. Ya agak-agak susah sih ngeplot 4D. Nah, kita nggak mungkin plot 4D karena kita punya 4 fitur. Nah, mungkin di 4 fitur itu ini terpisah gitu. 3 kelompok ini kalau kita masukkan 4 fiturnya tuh, karena kita lihat di 2 fitur saja ada pemisah ya dari 3 kelompok gitu. Nah, sebelum kita melakukan modeling, jadi data sudah benar, ada pola, jadi bisa kita pisah nanti karena diplot di dalam 2 dimensi, kita bisa kelompokkan untuk melakukan klasifikasi. Jadi misalnya ada data baru di sini, kita bisa tahu oh ini yang terdekat mana, dimasuk yang bagian kuning atau yang bagian hijau. Nah, sebelum kalian melakukan prediksi dan training data, kita split dulu datanya. Jadi tadi ada 50 kan, jadi kita split datanya. Yang training 105 jadi 70 ya, 70% training, 30 tes gitu. Ingat, testing hanya dilakukan sekali. Jadi sudah bangun model, selesai training, tes untuk semua 45 data baru ya. Nah, untuk yang ini bisa kita lihat ya, saya baginya langsung ya dari iris data. Sebenarnya yang bagus tuh baginya rata itu. Jadi label ini kan tadi ada 50 ya tiap label. Yang bagus itu 70% di tiap label itu sama ngambilnya. Nah, kalau yang ini enggak ya, karena acak tadi. Kalau lihat iris datanya, sebentar mana ya iris data. Nah, saya ngambilnya 50 teratas, bukan. Iris data 70 teratas, 70% teratas, terus 30% yang bawah yang bagian Virginica ini. Tapi sebenarnya enggak, saya shuffling ya, maaf, saya shuffling ya. Sebentar ya, ML split data ini ada shufflingnya ya, maaf. Jadi dia nanti shuffling karena datanya urut ya. Iris data itu kan 50 data pertama itu setosa, 50 data pertama, 50 data berikutnya versi color. Nah, karena saya pengen rata baginya, saya shuffling dulu. Nah, itu ada di ML split data. Ini yang di minggu lalu ya, di minggu lalu yang kita belajar tentang machine learning itu ada library ML. Jadi jangan lupa di scratch-nya nanti di download yang machine learning tadi untuk split data. Jadi ini sudah di random, jadi saya yang salah, mohon maaf, jadi sudah di random. Nanti 105 ya mungkin randomnya bisa rata bisa enggak ya, tapi memang yang bagus itu misalnya rata, jadi namanya splitting data berdasarkan label. Tapi kita nggak ke situ dulu karena pembelajaran tentang mesin ini machine learning itu luas banget, bahkan ada riset khusus gimana sih mecah data yang baik. Jadi kita terima saja 70% training, 30% testing. Kita dapat totalnya ada 150, 105 untuk training. Kita predik dengan KNN dengan K-nya 5, jadi 5 tetangga terdekat. Nah, di sini ini kalau saya menggunakan contoh, ini nanti ya, nanti kita pakai KNN 5. Nah, di sini saya cuma contoh kalau menggunakan KNN-nya itu 1 2 3 4 5 6 7. 7 neighbor itu. Ini hanya contoh dan lihat sumbunya ini adalah sumbu-sumbu yang bukan petal width, petal length bukan. Jadi dari data 4 dimensi nanti diproyeksi ke 2 dimensi menggunakan teknik yang namanya PCA yang kalian sudah yang saya pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi mereduksi dimensi data, dimensional reduction, yaitu menggunakan PCA. Jadi kita bisa lihat jelas ya pembagian klasifikasinya. Nanti ketika ada data baru X ini new target, dia akan cari ini 7 titik terdekat ya kalau sini, dan kita tahu yang menang votingnya adalah yang biru. Jadi nanti titik ini akan masuk kelompok setosa. Ya itu seperti itu KNN. Nah tapi di KNN kita yang di ke bawah itu cuma pakai K5. Ini hanya ilustrasi ya. Kalau mau ingin detail kalian bisa cek chapter 10 ini di working with data, itu ada, saya sudah taruh codingnya nih gimana sih generate ini, itu ada di chapter 10 ini. Di bagian bawah itu maaf saya agak batuk ya. Nah di bagian bawah itu ada gimana bisa dapatin gambar ini. Ya saya nggak akan jelaskan ini ya karena ini terlalu teknis mungkin. Nah saya dapatkan seperti ini. Ini bukan yang kita kerjakan, ini hanya buat membantu kita KNN itu sebenarnya ngapain sih gitu. Jadi dia dari dimensi 4 tadi yang nggak bisa kita gambar, ambil titik targetnya, lalu teman-teman terdekatnya tuh apa saja. Yang paling banyak teman-teman terdekatnya labelnya itu yang menjadi label si new target ini. Oke, kemudian saya lakukan prediksi. Jadi langsung tinggal panggil aja KNN classify, masukkan tetangganya,
iris train tadi yang 70% data dari iris data. Lalu iris point ini adalah titik new target dari yang testing. Jadi iris point ini dari iris test ya. Jadi lakukan dari 45 data itu prediksi. Jadi nanti saya punya UPred sama Y-true. Ini label yang benar, label yang prediksi. Nah, kemudian bikin confusion metric. Maaf, batuk saya. Jadi bikin confusion metric. Ya, ini abaikan yang coding di sini. Jadi ya, ambil saja yang coding di sini. Ini menggunakan scikit-learn. Jadi langsung bisa ngeplot predictor label sama true label. Jadi mirip seperti confusion metric yang binary classifier. Kalau yang ini classifiernya ada 3 ya. Ada Setosa, versicolor, Virginica. Nah, lihat di sini perfect banget untuk yang Setosa. Dia sempurna banget memprediksi ada 12 kelas untuk Setosa. Nah, tapi untuk yang versicolor ya dia juga sempurna kalau prediksinya. Tapi ada yang 2 di sini ya. Jadi yang seharusnya versicolor diprediksi Virginica gitu. Nah, kita bisa hitung precision, recall, advanced score, sama support. Support ini total datanya ya. Jadi sepanjang 12, 18, 15. Ini 18 ini 16 tambah 2. Ya, kalau kita lihat di sini kita fokus ke advanced score-nya. Jadi advanced score itu kan agregasi rata-rata dari precision sama recall. Jadi untuk yang label Stosa perfect banget ya precision recall-nya. Versicolor dia 1 ini 0,89 recall-nya tadi 0,89 karena yang di sini ya. Jadi 16 dibagi 18 di sini. Tapi kalau yang precision itu 16 dibagi sepanjang ini. Satu kolom ini. Nah, kemudian advanced score itu menggunakan harmonic mean. Jadi advanced score dari rata-rata ini kita lihat 0,94, ini 1 karena ini sama ya. Dan bisa kita lihat model kita lumayan bagus karena dia bisa prediksi mendekati 1 ya. Jadi lumayan bagus. Macro average ini rata-rata ini, week average ini sama karena kita nggak ada bobotnya untuk label ini. Kecuali kalian kasih bobot ya, misalnya datanya nggak seimbang, karena datanya seimbang jadi nggak perlu kasih bobot sih. Support ini adalah jumlah dalam satu kategori itu ada berapa data. Nah, tapi ada kelemahan dari KNN yang disebut dengan curse of dimensionality. Jadi makin banyak kalian masukkan fitur-fitur tadi, nah itu makin jauh jarak-jarak neighbornya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Jadi saya bikin plot ya. Jadi saya generate, saya membangkitkan random point dari 0 sampai 1. Kalau misalnya 3 dimensi, saya bagikan 3 nilai. 4 dimensi, 4 nilai. Tiap nilainya itu 0 antara interval 0 sampai 1. Jadi saya generate titiknya. Dan saya generate itu sebanyak 10.000 titik. 10.000 titik dengan dimensi 1 sampai 100. Di 1 sampai 100 ini dimensi. Kalau yang di atas kan dimensinya 4 ya. Yang garis dataset itu dimensinya 4. Dan yang ini dimensinya, kita pengen tahu pengaruh dimensi yang disebut sebagai dimensionality, curse of dimensionality. Jadi makin tinggi dimensi atau makin banyak atribut yang kalian masukkan, yang kita masukkan ke dalam model ketika training itu, si modelnya makin susah untuk belajar karena jaraknya makin jauh. Bisa jadi dia nggak termasuk label itu karena mungkin jaraknya terlalu jauh, karena dimensinya makin tinggi. Kalau dimensinya makin pendek, dia makin dekat dengan label yang itu. Nah, saya generate 1000 data, 10.000 pasangan data random pairs, dan dimensinya dari 1 sampai 100. Ini agak lama, 14 detikan kayaknya ya untuk running ini. Nanti saya plot. Nah, ketika saya plot itu seperti ini. Jadi rata-rata, jadi saya hitung semua 2 titik pasangan. Jadi kan ada 10.000 nih. Nah, ambil 2 titik, setiap 2 titik itu saya hitung jaraknya. Habis itu kita rata-rata dapat kurva yang biru ini. Sumbu X dimensi, sumbu Y-nya adalah average distance untuk yang kurva biru. Jadi kita lihat makin tinggi dimensinya, makin tinggi jarak rata-rata. Jadi kalau kita ambil sembarang 2 titik, nah itu kalau kita bawa 2 titik itu di dimensinya jaraknya makin jauh. Itu disebut dengan curse dimensionality. Makin susah kita belajar. Naik barnya makin dipengaruhi dengan dimensi. Padahal kita pengen nambah itu nggak dipengaruhi modelnya, mau dimensinya berapa. Jadi KNN ini harus sedikit hati-hati dalam menentukan berapa banyak jumlah fitur yang kita pilih. Karena ada fitur selection ya, sama fitur extraction di minggu lalu. Sama, titik minimum. Jadi kita ambil dari 10.000 itu ambil 2 titik, 2 pasangan titik semuanya. Lalu cari 2 titik yang jaraknya minimum, terus dihitung, terus diplot, dapatnya yang warna kuning ini. Ya, yang jadi masalah ketika kita bagi, jadi yang plot berikutnya, kalau kita bagi minimum distance dengan average distance-nya, jadi yang oranye ini saya bagi dengan nilai yang biru, itu kalau kita lihat
nilai minimumnya itu akan sama dengan nilai average ya untuk dimensi yang lumayan tinggi. Misalnya ada 200 fitur atau 1000 fitur, itu makin mendekati average distance-nya, makin jauh. Jadi jarak yang paling kecil dari dua titik kita generate sembarang, atau nanti kita kumpulin data jarak dua titik dari n dimensi itu, maka semakin jauh. Nah itu gak bagus untuk KNN-nya. Nah untuk yang low dimension, close point tend to be much closer than the average. Jadi ketika di titik dimensi yang tinggi, jarak yang paling minimum itu lebih pendek dari average distance-nya. Tapi ketika dimensinya makin tinggi, maka itu menambah jarak lagi. Jadi misalnya ada datanya ada noise. Jadi sebenarnya kenapa KNN itu tidak bagus untuk dimensi tinggi? Ketika ada noise, ada outlier, maka dia akan pengaruhi perhitungan jarak itu. Karena sebenarnya noise itu tidak ada kaitannya dengan label-label yang kita hitung. Jadi seperti itu course of dimensionality. Jadi perlu hati-hati melibatkan fitur. Makanya setiap kita melakukan modeling, kita plot dulu. Misalnya kita pakai PCA, dicek ya, ada nggak polanya? Oh kalau ada polanya, make sense ya, masih bisa itu. Terus dicek lagi new targetnya ini di wilayah mana. Kadang mungkin di sini tuh tidak ada spesies iris yang memiliki ukuran seperti ini gitu. Jadi bisa jadi yang di titik ini tuh outlier. Jadi mungkinan kalau ada bunga lagi, kalian ambil bunga sembarang terus hitung lebarnya, tingginya, itu langsung kalian tahu oh ini masuk kelas mana itu. Nah itu cross dimensionality apa lagi ya. Nah ini kalau jadi cross dimensionality bisa dilihat sebagai sparsity. Ini cara lain melihat course of dimensionality. Jadi melihatnya kita generate 50 titik. Jadi nanti kita generate di titik di satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Jadi pengen lihat jarak itu kayak apa sih visualisasinya gitu. Kalau tadi kan kita langsung ukur rata-rata sama minimum. Nah ini saya generate 50 titik di satu dimensi. Ini saya kasih shifting Y ya supaya bisa tahu. Kalau enggak kan ini numpuk ya. Jadi saya plot satu dimensi cuma pakai istilahnya swarm plot. Jadi sebenarnya sumbu Y-nya kita nggak peduli. Jadi biar tahu apa grup-grupnya di mana. Nah kalau satu dimensi kita generate acak 50 poin dari interval 0 sampai 1. Kita lihat hampir semua wilayah ini terisi. Jadi bisa dibilang sparsity-nya kecil. Jadi karena sebagian besar terisi. Tapi ketika kita lari ke dua dimensi, 50 titik juga sama, itu makin banyak wilayah yang kosong. Jadi kalau kita ambil neighbor di sini, kita bingung ini masuk wilayah yang mana gitu. Karena sparsity-nya makin jauh-jauh gitu antara titik-titik. Jadi susah untuk ngumpulin yang kelompok-kelompok, itu susah. Patternnya makin susah. Apalagi tiga dimensi ya. Ini tiga dimensi saya plot, dia makin berjauhan. Jadi banyak area-area kosong. Ini 50 titik ya. Di jaraknya berjauhan. Jadi itu mengapa pemilihan dimensi ya, kalau bisa satu dimensi dan ada polanya, pembagian yang jelas ya sudah satu dimensi saja, dua dimensi saja gitu. Jadi seperti tadi yang PCA ini, mana PCA tadi pembagiannya jelas ya, ada tiga wilayah. Nah nanti ada banyak teknik-teknik dimensional reduction, ada LDA, PCA, macam-macam gitu. Ada isomap yang itu di kelas lain ya. Ada isomap, ada macam-macam itu di scikit-learn. Tapi kita nggak akan mengeksplor itu. Karena kalau mau fokus ke sini itu dalam banget ilmu ini ya. Bahkan kalau kalian mau sampai dalam matematikanya bisa. Bahkan terapannya pun juga bisa, misalnya data-data di ilmu aktuaria. Nah di sini saya jelaskan secara general. Nah seperti itu mungkin untuk KNN. Saya lanjutkan untuk naive Bayes di chapter 13. Nah sebenarnya mungkin buku Grus itu kurang bagus ya. Setelah saya pelajari lagi, baca lagi, penjelasannya itu memang untuk orang-orang yang sudah codingnya mumpuni, atau memang dia memang konsisten belajar dari bukunya dia Grus ya. Jadi dicoba semua chapternya itu bisa dipahami. Tapi bukunya Grus tuh harus dipahami dengan sumber-sumber lain. Dan di sini saya ada contohnya untuk naive Bayes yang spam classifier itu di channelnya Josh Stammer. Ini bagus banget penjelasannya. Agak berbeda dengan yang akan saya jelaskan, tapi mungkin kalau masih bingung kalian ya, setelah saya menjelaskan kalian bisa nonton yang video ini. Nah saya mau bikin yang sama seperti Josh Stammer, jadi kayak gabungannya Grus sama Josh Stammer, tapi saya belum sempat waktunya. Karena yang Josh Stammer yang Grus pendekatannya langsung menggunakan naive Bayes theorem. Kalau yang Josh Stammer dia menggunakan probability terus dikalikan gitu. Jadi lebih make sense mungkin ya. Tapi kalian bisa pilih mendengar penjelasan saya atau lihat yang penjelasannya Josh Stammer. Nah untuk menjalankan chapter ini kalian butuh sama ya. Jadi
mungkin tar filenya sudah ada, atau juga menggunakan Scratch. Nah, IO ini nanti karena datanya nanti bentuknya bytes ya, data spamnya nanti kita butuh modul yang ini. Pertama kita akan bangun Relidam spam filter. Jadi kita tahu dia spam atau enggak hanya berdasarkan satu kata saja. Jadi misalnya di dalam message itu ada kata Bitcoin, maka kita bisa tentukan apakah dia spam atau enggak. Jadi S itu kita bisa bikin peristiwa atau rasio. Jadi kalian kumpulin email ya. Kalian menerima email dari seribuan dalam setahun. Dan dalam ribuan email itu ada rasio yang email itu adalah spam. Misalnya dari 1000 rasio yang spam itu 200. Jadi event dari S ini adalah 200 spam message itu. Probability-nya berapa? PS dari 200 dari semua message kalian. Nah, B ini apa? Dari yang 1000 tadi email, kalian cek ada nggak Bitcoin dari 1000 email ini. Kalau message ini mengandung atau email tuh ada Bitcoin, maka dihitung satu kejadian B. Ya misalnya dari 1000 tadi yang ada Bitcoin itu berapa? 100 email gitu. Jadi ada 100 per 1000 untuk probability B-nya. Nah, itu kalau kita masukkan nilainya ya. Nah, mengingat kembali di dalam Bayes theorem, jadi kita punya spam, probability dari spamnya dikasih pesan itu spam. Terus kalau pesan itu spam, probability pesan spam itu memuat kata Bitcoin itu berapa? Itu PBS ini. Dikalikan PS-nya. Jadi kita ambil dari kumpulan message tadi, rasio yang jadi sebenarnya probability itu rasio lah. Kalau kalian bingung, probability itu apa, Pak? Rasio. Jadi perbandingan aja. Nah, PS ini adalah jumlah pesan spam dibagi jumlah total pesannya. Nah, kalau ingin tahu dari setiap spam itu kita punya Bitcoin, makanya dikali PBS PS. Ini sebenarnya rumus Bayes ya, karena kita pengen tahu kalau ada word Bitcoin, kemungkinan dia spam berapa persen probability-nya. Nah, ini pakai Bayes theorem, jadi tinggal balik aja diberikan spam, kita tahu kan kita nerima message-nya spam. Terus kita lihat di dalam ada Bitcoin enggak gitu. Nah, itu kita bisa hitung untuk kalau saya nemukan Bitcoin, kemungkinan pesan ini itu berapa. Sebenarnya Bayes theorem itu ngebalik aja conditional probability ini. Nah, perhitungannya misalnya yang PB itu dipecah biasanya. Jadi PBS, PS plus PBS. Ini dalam perhitungannya kita pecah. Karena kita punyanya itu adalah rasio pesan spam. Saya kadang nggak diberikan rasio dari Bitcoinnya itu dalam semua message itu berapa. Ya kita kan nggak mungkin hitung semua kan. Tapi kalau rasio spamnya kan lebih mudah. Terus pesan spamnya berapa persen yang memuat Bitcoin itu lebih mudah. Jadi PB ini dijabarkan seperti ini. Jadi ini sama ya penyebutnya. Jadi yang numerator probability that message is spam and contains, n ini karena dikali tadi ya, and contains Bitcoin. Ini kurang tanda petik. Nah, yang denominator bagian penyebut the probability that message contain Bitcoin. Jadi pesan itu memuat Bitcoin, probability-nya berapa? Ya kita harus hitung semua keseluruhan pesan kan. Cuma kan kita pesan mungkin nerimanya 1000. Kita nggak tahu seluruh pesan di dunia ini berapa. Jadi kita bisa pisah dari PS, PBS. Jadi kalau kita punya large collection of message, we know are spam. Jadi kita bisa sudah punya data ya, pesan 1000 tadi, yang 200 spam, 800 tadi non spam. Sebutannya ham ya. Ham atau ham? Ham, tulisannya ham. Bentar saya bacanya salah nggak? Ham Dictionary. Ham ya. Ham. Ham. Jadi ham itu bisa artinya yang daging itu atau pesan yang bukan spam itu disebut ham. Nah, kita punya pesan-pesan yang sudah dilabeli. Jadi problemnya ini tetap klasifikasi ya. Jadi naive Bayes classifier. Nah, kita secara mudah bisa mengestimasi PBS kalau kita punya pesan, terus kita sudah tahu label-label ini pesan ini spam atau enggak, dan kita bisa dengan mudah mengestimasi PBS sama PB not S. Jadi yang bukan spam, Bitcoinnya muncul berapa kali. Nah, kemudian kita asumsikan, ini rumusnya yang kanan ini ya. Kita asumsikan bahwa untuk setiap pesan yang kalian terima, kemungkinan dia spam atau enggak itu 50-50. Maka kita bisa PS ini bisa kita hapus. Jadi kisah isi 0,5, 0,5 kita bisa eliminasi gitu. Jadi rumusnya lebih sederhana. Ini asumsi ya. Asumsinya bisa kalian ubah, misalnya yang spam itu lebih sering muncul
Akhirnya dia 0,7 boleh. Yang di sini asumsinya sama-sama peluang dia spam atau enggak tuh 50-50. Jadi rumus Bayesnya lebih sederhana untuk menghitung PSB-nya. Diberikan Bitcoin, spamnya berapa. Nah, ini kalau kita masukkan, seandainya 50% dari spam message tadi have the word Bitcoin. Jadi kita punya pesan 1000 tadi, terus kemungkinan karena pengguna 50 nerima spam atau enggak, berarti kan 500 spam, 500 bukan spam. Nah, dari yang 50% spam ini itu mengandung Bitcoin. Jadi yang 500 tadi 250-nya mengandung word Bitcoin. Tapi hanya 1% dari pesan non spam tadi yang mengandung Bitcoin. Jadi yang tadi 500 non spam hanya 1% dari 500 itu. Atau berapa ya? 10 5 pesan saja. Maka kita bisa hitung kalau diberikan Bitcoin, kemungkinan pesan itu spam atau enggak, ya kita masukkan aja rumusnya dapat 96%. Nah, gede banget kan gitu. Jadi model kita itu bisa prediksi dengan sangat baik gitu. Jadi diberikan Bitcoin kita punya 98%. Nah, ini yang disebut sebagai really dumb spam filter gitu. Karena kita hanya menggunakan satu word saja, Bitcoin. Padahal sebenarnya identifikasi spam itu nggak cuma Bitcoin ya. Bisa jadi Bitcoin itu memang orangnya yang punya email itu memang dia follow atau subscribe dari channel-channel Bitcoin. Jadi ketika email dia dapat info-info tentang Bitcoin. Jadi mengapa disebut really dumb filter? Karena in fact itu dalam kenyataannya 98% ini tinggi banget, tapi kan cuma Bitcoin doang gitu. Jadi 98% sangat really dumb. Nah, kita update dengan yang lebih canggih. Namanya more sophisticated spam filter. Jadi dari semua pesan tadi 1000 kita pecah-pecah vocabulary-nya. Jadi kata-kata yang unik tuh kita kumpulin semua itu jadi WI. Nah, habis itu kalau ada spam kita hitung probability si pesan spam tadi memuat kata XI tadi untuk semuanya ya. Jadi kita punya 1000, terus kita pisah-pilah itu pesan di dalam 1000 pesan itu kita pilah-pilah, kita cari unique wordnya, kata-kata yang unik, kumpulin semua dari 1000 pesan itu. Unique wordnya apa? Istilahnya vocabulary ya kalau dalam pemisahan kata-kata ini. Jadi XI itu a message contain the word WI. Jadi eventnya ketika suatu pesan memuat WI, ya bisa jadi 0, pesan itu tidak memuat kata WI, tapi mungkin WI ditemukan di pesan kelima gitu. Word I misalnya kayak kata Rolex itu ditemukan di pesan kelima. Atau mungkin kata judi itu ditemukan di pesan ke 100, tapi di pesan kedua nggak ada. Maka eventnya itu tergantung dari keberadaan kata itu ada di mana. Nah, kita bisa hitung PS ini sebenarnya bagian dari yang bawah sini. Jadi kita sebentar ya, kita bisa hitung. Oh, maaf bukan. Jadi bagian bawah ini sebentar. Ya, ini yang bagian bawah penyebut. Nanti kita bisa hitung PXS ya. Jadi rumusnya kan PBS, PBS, PB non spam gitu ya. Jadi kita bisa susun seperti yang tadi berapa probability-nya. Nanti probability yang paling besar itu yang kemungkinannya dia adalah spam. Jadi kalau misalnya hasilnya dibandingin nih untuk semua ya dari semua kata-kata itu ada di dalam Bitcoin, ada di dalam spam atau enggak, kita lihat yang paling besar itu akan masuk di wilayah spam atau enggak. Nah, ini kita hitung semua dan ini adalah big assumption. Jadi kata naifnya itu karena kita mengasumsikan setiap keberadaan kata ini itu saling independen. Karena sebenarnya setiap kata itu kan punya ikatan ya, ada subjek, predikat, objek. Dan kita nggak melihat itu. Kita melihatnya ya sudah setiap kata mereka independen kemunculannya. Padahal kalau kita diberikan subjek ini, predikatnya kemungkinannya ini. Makanya spam filter yang kita buat namanya naive bias. Kalau kita melibatkan kriteria itu, ya bukan naive bias lagi namanya. Saya lupa modelnya apa ya. Jadi kita libatkan dependensi subjek, predikat, objek. Atau kita masukkan grammarnya dari pesan tadi. Nah, itu lebih kompleks lagi modelnya. Nah, di sini kita belajar yang simpel-simpel saja. Nanti kalian bisa tahu implementasi. Nah, karena kita asumsikan setiap kata-kata itu independen, maka kita bisa kalikan ya. Masih ingat di independent event yang di bagian probability. Jadi setiap kata ini, jadi kemunculan, jadi diberikan spam kemunculan X1, setiap word ini XI-nya wordnya ya, kemunculan event X1, X2, sampai Xn. Ini ada n words. Itu bisa jadikan sebagai perkalian. Jadi untuk menghitung
yang bagian sini, suku yang kanan itu bisa kita pecah untuk setiap word tadi yang mau kita cek. Tapi di sini ada masalah, kalau salah satu dari sini itu 0, jadi ada probability salah satu word itu 0, maka ini langsung jadi 0 gitu. Maka triknya, atau misalnya kalau kalian punya 200 word ya, mungkin saya perbaiki. Kalau kalian punya 200 vocabulary, maka kalau kalian punya bilangan misalnya 0,5 kali 0,5 kali 0,5 atau bilangan di rentang 01, terus kalian kalikan sebanyak 200 kali, maka nilainya itu akan mendekati 0. Karena kalau kita punya 0,3 kali 0,5, 0,15. Jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, itu jadi problem di dalam komputer, namanya underflow. Sehingga perhitungan perkalian probability itu kita ubah dalam bentuk eksponensial. Jadi kita ambil eksponensial. Jadi nggak mengubah apapun. Jadi ini menggunakan relasi ini ya, PI sama dengan eksponen log PI, kalkulus 2. Jadi kita setiap bilangan PI itu bisa kita nyatakan dalam kombinasi eksponensial sama log. Jadi PI semua ini satu-satu tadi kita bisa nyatakan dalam log penyumbahan. Kalau dijumlahkan kan log, misalnya 0,3 lognya tidak menimbulkan underflow gitu. Kemudian ambil eksponennya, selesai. Nah, tinggal satu masalahnya, kalau ada data, jadi misalnya ada word itu di dalam spam itu 0, tapi sebenarnya kata itu tuh kata spam ya. Jadi kata spam itu nggak ada di message spam, tapi kata itu sebenarnya identifikasi kata spam. Dia ada di dalam message non spam atau ham tadi. Nah, itu ketika kita menggunakan rumus di atas, yang harusnya diklasifikasikan spam karena ada kata itu, dia malah diklasifikasikan bukan spam. Nah, untuk menghindari masalah itu, karena data training yang tidak memiliki semua data spam di message spamnya, kita tambahkan istilahnya pseudo count gitu. Jadi rumusnya tadi yang PXI-nya pembagian tadi, jumlah spamnya kita tambahkan K sama 2K. Kenapa 2K Pak gitu? Tujuannya biar dia tidak lebih dari 1. Jadi setiap penjumlahan ini dia kurang dari 1, karena probability harus rasio ya. Kurang apa, antara 0 sampai 1. Jadi ini hanyalah smoothing aja. K ini macam-macam, bisa 0,5, 0,2, 1, 4, 5 bebas. Jadi kalau nggak pakai kan, rumusnya kan number of spam containing WI. Jadi pesan spam yang memuat kata WI ini ada berapa dibagi jumlah pesan spamnya. Itu kalau nggak pakai smoothing. Nah, tapi kan bisa jadi dalam pesan spam itu kata yang WI-nya tuh nggak ada, akhirnya membuat jadi 0, tapi kata itu ada yang di dalam non spam. Tapi sebenarnya kata itu yang menjadi ciri khas pesan itu spam. Nah, untuk menghindari kesalahan klasifikasi, makanya ditambahkan pseudo count. Nah, di dalam channelnya Stammer tuh dijelaskan ya, nanti kalau dia nambahin satu-satu setiap pesan spamnya gitu. Dia lebih pendekatannya pakai apa, histogram ya. Jadi kata ini muncul berapa kali dalam pesan dari seluruh pesan, dan nanti dia tambahkan satu-satu setiap vocabulary yang muncul di pesan spamnya. Itu di yang sumber atasnya. Kalau yang Grus ini dia ngitung keseluruhan spam. Dan kita lakukan juga sama untuk yang perhitungan PXI non spam. Kita tambahkan K plus dibagi 2K. Tujuannya nih supaya tidak salah melakukan klasifikasi ya, karena ketidakadaan data itu di data trainingnya, terutama data training bagian spam. Nah, kemudian bagian yang rumit ada implementasi. Tokenisasi itu apa? Jadi kalau kita punya teks ini, dia akan lakukan lowercase. Kemudian kalau ada kata yang sama, dia ambil satu aja. Jadi istilahnya tokenisasi. Menjadikan misalnya ada 5 kata sama semua, is gitu, dari semua message yang kalian punya, ya ambil satu aja. Jadi istilahnya ngebangun vocabulary kosakatanya. Itu dalam, nanti kita kalau belajar NLP di minggu berikutnya kita akan lebih paham ya. Nah, ini menggunakan simple, kita masukkan inputnya teks, keluarannya teks set. Jadi karena set itu suatu kumpulan yang anggotanya unik, kita bisa gunakan set tadi. Jadi pertama kita lower dulu, lowercase, kemudian menggunakan regex. Nah, ini artinya apa? Saya ambil pola yang memuat angka dan huruf. Karena sudah lowercase, maka kita nggak pakai A besar sampai Z besar gitu. Plus ini artinya saya ambil kalau ada satu kata memuat salah satu ini, misalnya 0, 9, atau 9A, minimal 1 sampai 2 kata, 5 kata, kita ambil semua all words-nya. Maaf. Jadi sebenarnya kayak data ini masuk ke pola ini karena dia memuat, ini nanti di lowercase ya, datanya jadi D kecil, dan dia ada semua untuk A ini ada, A sampai Z ada semua ya, D.
Jadi ini dari A sampai Z kita pilih satu karakter, nanti kemunculan karakternya itu minimal satu sampai bebas sebanyak dia muncul dalam satu kata. Ya mungkin perlu sendiri mata kuliah regex ya, karena kalian bisa melakukan string matching, string pattern gitu dengan lebih mudah, jadi nggak perlu bikin coding yang rumit. Saya pengen ngambil kata-kata saja, itu bisa menggunakan kata-kata yang memuat angka atau huruf, bisa menggunakan seperti ini, kurung kotak ada plus di sini. Nah kita punya ini untuk yang seperti ini, tapi kalau banyak wordnya nanti bisa panjang di sini gitu vocabulary-nya. Tapi perlu diingat, jumlah vocabulary word-nya ini selalu lebih kecil dari jumlah word yang selalu lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau sama dengan berarti setiap kata yang ditulis itu nggak pernah ada huruf yang bukan huruf ya, kata yang kembar. Kalau ada yang kata yang kembar maka akan ukuran dari tokenize ini akan lebih kecil. Nah, habis itu saya bikin lagi message sama name tuple. Ini mirip seperti yang di Iris tadi. Ada vektor, point ya, point sama label. Kalau yang di sini kita butuh teks, teks itu inputnya tadi. Terus labelnya spam atau enggak pakai true and false ya, karena ini binary classifier. Nah, habis itu ini modelnya. Jadi mungkin agak ribet modelnya ya. Jadi ada, kalau kita lihat codingnya di sini, pertama ada inisialisasi kayak untuk menyimpan smoothing vector tadi, pseudo count yang di atas, variabel untuk menyimpan tokens. Tokens itu adalah vocabulary tadi. Terus yang menghitung token spam count-nya itu ada berapa. Jadi dalam token itu, di dalam message spam itu ada berapa banyak kemunculan token. Itu namanya token count. Yang ham juga yang bukan spam. Lalu spam message-nya itu, ini jumlah pesan spam sama jumlah pesan ham-nya ada berapa. Awalannya 0, nanti kan kita tambah satu-satu saat dia ngumpulin setiap pesan, karena setiap pesan tuh ada labelnya. Jadi pesan, teks, terus labelnya apa. Nah itu diubah dulu data structure-nya, dihitung semuanya. Trainingnya bagaimana? Kita setiap pesan kita hitung. Pertama kita sudah punya token. Token itu ya kita hitung tokennya dulu ya. Di message in message. Terus ya ini pesannya semua ya, ada 500. Kayak nanti contohnya ada 500 pesan atau lebih kayaknya. Mungkin 1000, saya lupa. Nanti setiap pesan itu saya iterasi message. Kalau di dalam pesan itu saya bisa akses is spam ya di message itu, karena dalam message itu ini ya, dia format datanya adalah message name tuple. Jadi nanti kita ubah data setnya ke dalam bentuk teks sama is spam. Makanya saya bisa akses is spam. Kalau dia spam kita tambahkan ke spam message ini tambah 1. Kalau bukan tambahkan ke ham. Jadi kita lakukan itu untuk semua data. Nah kemudian juga sama increment word count, ini untuk tokenisasi. Jadi tokennya akan terus ditambah untuk setiap dia baca message itu. Kalau dia tokennya sudah ada ya nggak usah tambahin gitu. Jadi token dalam tokenize, jadi satu pesan itu dipecahin semua ya. Satu pesan tadi ya mungkin ada huruf kata yang kembar. Nah habis itu kita dapat masing-masing token tadi, itu kita tambahkan ke self tokens ini. Jadi token ada tokens gitu. Kita tambahkan add token, tokens add token. Nah token ini kan formatnya set ya. Jadi formatnya tipe datanya set. Set itu punya fungsi untuk menambahkan datasetnya. Kalau ternyata datasetnya sama, gak ada perubahan. Kok dataset ya? Kata-katanya sama, yang sudah di token gak ada perubahan. Lalu kemudian cek lagi, apakah pesan yang saya lihat tadi, message ini spam. Kalau dia spam, maka token spam count-nya dari token itu yang ada di dalam pesan spam ditambahkan berdasarkan kata yang kita kumpulin. Jadi token spam count untuk token ini, token spam. Jadi token ini di dalam message spam kita tambahkan 1. Jadi nanti token spam ini ada banyak ya. Setiap token-token yang kita buat, dia tambahkan. Misalnya Bitcoin tadi muncul di pesan spam itu berapa kali. Nah itu disimpan dalam token spam count. Sama juga yang ham juga, yang bukan spam. Nah setelah training tadi, ngumpulin token spam count-nya, token ham count-nya, semua spam message-nya. Nah kita bisa hitung probability-nya dari training ini. Nanti perhitungan probability-nya, ambil yang jumlah token spam count. Ini itu sebenarnya P, ini yang bagian atas ya, P diberikan spam. Terus token ini dia jumlahnya berapa gitu. Kalau ham-nya juga sama. Nah nanti kita hitung untuk setiap token ya. Nanti setiap token kita hitung spam ham-nya, jumlahnya berapa, token itu muncul di message spam berapa kali, sama juga yang ham. Nah kemudian ini yang tadi pseudo count-nya, self k, ini juga sama, 2 kali self k. Kita bagi spam, ham, self spam message, self ham message gitu. Nah kita dapat, terus kita dapat
probability token spam sama probability token ham. Ini yang bagian PBS sama PB negasi S itu. PB conditional given S ya. Jadi probability of B given probability of word I token given spam message. Yang ini probability of token given event ham-nya bukan spam. Nah, habis itu kita bisa prediksi nih. Jadi masukkan teksnya. Misalnya kita dapat pesan baru nih. Nah, kita hitung tokenize dulu setiap teks tadi. Lalu kita hitung log probability-nya. Kita nggak hitung probability-nya ya. Kita karena nanti underflow masalah yang tadi. Jadi setiap token tadi yang dari token yang bukan dari teks input predict ya, bukan. Jadi token yang ada di dalam vocabulary yang besar, kita hitung satu-satu probability-nya. Token, probability, hitung gitu. Nah, token ini dari token yang apa? Probability seluruh vocabulary. Nah, kita nanti ada probability if spam, probability if ham. Jadi setiap token nanti kita tahu dia probability-nya berapa. Jadi PXI S ya. PXI given S gitu. Yang sini PXI, X itu kemunculan token tadi given negasi S. Nah, kemudian kita scan lagi karena kita sudah punya ya untuk masing-masing token itu. Kita bisa jumlahkan semua untuk teks token yang kita tes. Jadi pertamanya ya, ini yang probability yang pertamanya P. Jadi kalau yang bagian di sini tuh bagian yang di depan sini. Log P1. Jadi kita kalikan semua. PBS sebentar. Ya. Balik lagi di sini. Nah, ini kita jumlahkan tadi ya log. Jadi lognya dari probability if spam. Ini ya probability if spam. Dan kita hitung nih untuk setiap sebentar. Token di sini nih token yang ada di vocabulary, ini token yang ada di text count. Kalau token, oh ya ini mungkin ini kesalahan saya. Kalau token tadi, ini bukan looping ya. Kalau token yang di vocabulary itu ada di dalam vocabulary, jadi token yang dites tadi, yang dipredik, yang kita predik ada di dalam vocabulary, maka kita jumlahkan untuk setiap teks tadi. Karena kita punya semua ya probability untuk setiap kata-kata ini di dalam spam atau ham. Kita jumlahkan. Kalau dia nggak masuk, maka kita gunakan yang negasinya 1, probability if spam, terus diambil lognya. Jadi ketidakmunculan si token itu menggunakan negasinya. Nah, habis itu kita eksponensial dari log tadi, kita dapatkan probability if spam. Jadi untuk mengurangi underflow ya dari komputer tadi. Habis itu kita bagi deh berapa probability dia spam. Kalau dia 50-50 kan berarti karena asumsinya kita 50-50 tadi ya. Probability dia spam atau enggak. Kalau dia di atas 0,5 berarti dia spam. Udah tinggal ini rumus yang sudah disederhanakan dengan asumsi jumlah pesan yang kalian terima itu 50-50 antara spam dengan non spamnya. Nah, kita tes modelnya. Ini menggunakan data yang simpel. Ini data trainingnya ya. Jadi message-nya cuma ada spam rules, ham rules, hello ham. Jadi ini pesannya cuma ada 3 pesan. Tiap pesan itu memuat 2 kata saja. Terus jumlah spamnya itu hanya ada 1, yaitu yang ini spam rules, itu kita labelin true. 2 pesan yang lain itu bukan spam. Lalu kita ubah ya formatnya menggunakan message tadi. Jadi nanti ini bagian teks, ini bagian is spamnya. Kalau kita tes dengan K0,5, ini pseudo countnya, kita dapat modelnya yang sudah ditrain dengan message yang 3 ini tadi. Ini pakai yang contoh simple ya. Nah, ini pesannya tadi sudah dirubah dalam bentuk data struktur message. Nah, kita cek manual gitu. Jadi kita cek dengan manual perhitungan dan cek dengan coding yang sudah kita bangun, yaitu mana tadi? Naive Bayes Classifier ini. Nah, pertama kita cek vocabulary-nya berapa. Model tokens itu bisa kita akses dari model tadi ya. Karena kita sudah training tadi, kita bisa dapatin vocabulary-nya. Vocabulary-nya ham, rules, hello, spam. Kenapa bisa tahu seperti itu? Jadi ini kumpulin semua ya. Karena ada spam, rules, hello, ham. Ham muncul 2 kali, maka dihitung 1. Rules muncul 2 kali, maka dihitung 1. Maka vocabulary-nya ham, rules, hello, spam. Nah, pesan spam-nya cuma ada 1, ham-nya cuma ada 2. Nah, kemudian untuk setiap pesan spam itu rules muncul sekali, spam muncul sekali. Karena kalau kita lihat pesan spam tadi, rules muncul sekali, spam muncul sekali. Nah, mungkin kalau datanya panjang, rules bisa muncul 500 kali di dalam pesan spam ini.
di pesan yang lain juga gitu, yang sama-sama spam. Itu dikumpulin sama yang ham. Ham itu muncul 2 kali di dalam pesan non spam. Ini ya, ham. Rules muncul sekali, hello muncul sekali. Nah, ini adalah PXIS. Kalau yang ini PXI untuk ngitung PXI negasi S. Nah, ini untuk perhitungannya nanti, yang ini sebenarnya kan penjabaran yang di atas ya. Nah, kita hitung manual. Misalnya saya kasih untuk prediksi message hello spam. Apakah ini spam atau enggak gitu. Nah, cara menghitungnya ya apa? Jadi satu-satu ya, karena ada vocabulary-nya ada 4. Maka spam tadi, apakah spam ini ada di dalam teks yang mau kita cek dia klasi apa spam atau enggak? Oh, ada gitu. Maka kalau ada kita tambahkan 1 di sini ya. 1 ini. Spam is present in text. 0,5 ini K-nya ya. 2 ini dari rumus ini. Number of spam containing WI. Jadi spam ini ada di sini. Dan kemudian ham ada nggak di dalam teks spam? Nggak ada, maka kita pakai yang not present ya. 1 nih dikurangi, nggak ada ya, 0 di sini ya, 0. Terus ininya tetap sama ini. Jadi number of ham-nya ini tetap sama. Oh, number of spam-nya tetap sama. Jadi menyebutnya sama semua untuk ngitung probability if spam. Sama untuk yang rules ini dari sini dicek di teks nggak ada, maka dia menggunakan 1 negatif gitu. Karena not present in text ini ya. Jumlahnya 1. Kenapa 1 di sini 0? Karena rules ini ada di dalam sebentar. Rules ini ada di dalam pesan spam tadi. Nih kalau kita punya spam itu ada rule. Nah, kalau yang atas ini 0 karena ham ini itu nggak ada di dalam pesan spam. Ham itu nggak ada. Angkanya 0. Terus habis itu dinegasi 1 kurangi rasio ini. Jadi rasionya dihitung dulu terus dikurangi. Dilakukan yang sama untuk hello juga sama. Untuk yang probability if ham juga sama. Di sini ada 2 ini dari kata jumlah message ham-nya ya. Jadi pesan ham itu kan ada 2. Di sini kan ham-nya ada 2 ini. Dihitung semua, terus pakai tadi eksponensial log dijumlahin semua, pakai sum ya. Kita dapat yang p if spam, kemudian tinggal bagi. Nah, ini yang hasil predik. Terus ini yang hitung manual. Dan itu sama ya. Jadi untuk mengecek bahwa coding kita benar atau enggak. Nah, ini sudah sama, kita bisa tes dengan data yang lebih besar lagi. Ada namanya dari Spam Assassin Public Corpus. Ini menyediakan dataset spam dan dia sudah dilabeli satu-satu datasetnya. Ada kelas-kelasnya, isi ham, isi hard ham, spam gitu. Nah, ini pembacaannya aja datanya, nggak perlu saya jelaskan, terima aja. Ya kalau mau belajar ini, pertama kita download dari sini ya, filenya itu ada 3 macam ini. Sebenarnya tinggal diklik aja ada filenya ini. Habis itu kita bikin output directory spam data. Jadi kalau nggak bisa di running, kalian bikin folder ya dengan apa di dalam output dir ini base URL ya, output dirnya dari spam data di sini. Nah, ini spam data. Harusnya ini masuk dataset ya, cuma saya biarkan di luar saja. Nah, untuk setiap file name saya download ya, request get, ambil kontennya, kemudian ubah ke dalam bentuk binary. Nah, habis itu baru di write, open. Ya, ini kayaknya read ya, saya bukan write, read dari objek tadi, fin ini. Nah, ini file objeknya, modenya read dengan format BZ2. BZ2 itu format compression ya, kalau nggak cuma pakai kompresi, data filenya besar banget. ASTF, tar file, terus diekstrak, akhirnya dapat datanya itu. Kalau kalian jalankan yang itu, dapat yang spam data ini semua message spam. Kalau diisi isinya email gini ya. Oke, ini salah ketik, really simple. Nah, kita cek setiap subjek saja. Jadi kita nggak akan gunain semua isi pesan ini. Misalnya di sini ya, kita ambil bagian subjek saja ini. Jadi kita nggak ambil semuanya. Sebenarnya bisa karena mungkin biar nggak lemot aja kalau dijalanin di komputer yang agak pelan itu. Jadi kita pakainya teksnya itu butuh yang ambil bagian subjeknya saja ini. Setiap email yang kita terima. Nah, kumpulin semua. Jadi sudah ada labelnya ya. Jadi ini labelnya ham. Sebentar, labelnya itu glob-globpad is spam ham not in file name. Oh ya, di file name-nya tuh ada namanya ya. Sebentar. Ada namanya. Nggak bisa ini.
Oh ya, ada namanya yang ham, banyak datanya. Ini isi ham, hard ini ada yang ini yang bagian spam semua. Jadi dalam folder spam ini spam semua message-nya. Yang ini isi ham, hard ham. Ini hard ham ini kalau dia sebenarnya susah untuk dibedain antara spam atau enggak. Makanya dikelompokkan sebagai hard ham gitu. Nah, kita kumpulin semua data itu. Lumayan banyak ya datanya. Ini disediakan di internet. Oke. Sama open file, error ignore as email file. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk message yang sudah kita define, subject sama is spam. Subjectnya nanti diambil ini ya. Ls stripnya kita ambil subject. Jadi kalau ada baris yang diawali dengan subject, maka kita ambil datanya itu. Ambil data setelah subjectnya. Jadi ls strip itu sebelah kiri kita buang. Jadi kalau kita lihat datanya ya, spam mana ini? Ups, spam sini ya. Nah, ini kita ambil bagian subject. Subject, kemudian ini dihapus ya. Yang subject ini kita ambil ya, make fortune on eBay. Dan ini mungkin yang dihapus juga kan. Saya nggak tahu 24772 ini. Ini kayaknya diambil semua satu baris ini. Ya, line ls strip. Ya, ini yang dibuang yang sebelah subject ini. Nah, kemudian build datasetnya dan langsung train gitu. Nah, bias model langsung train dengan message yang sudah kita buat tadi di data ini. Jadi data itu kita split dulu 75% diacak ya. Jadi ada train sama test. Kemudian dipredik. Prediction semuanya ya. Dan kita punya confusion matrixnya ya lumayan ya. Sebentar ini. Jadi false false 676, true true 78 gitu. Nah, ini yang true apa ini false tapi dia prediknya sebentar, yang predik itu bagian mana, spam prediction. Oh ya, yang sini ya, message confusion spam probability. Sebentar, counter saya pakai yang message is spam, spam probability lebih besar dari 0. Oh ya, ini yang true, ini yang prediksinya. Di ini true positif, ini true negatif. Kemudian ini prediksinya false, maka ini false negatif, yang sini false positif. Nah, kita bisa hitung confusion matrixnya, true positif semua. Yang kita butuh yang true positif sama true negatif lumayan besar ya, 676. False false ini true negatif. Nah, kita bisa hitung precision sama recall-nya ya lumayan besar, 7266. Dan kita bisa hitung ya F1 score bisa. Ini sebenarnya perhitungannya manual ya. Kalau mau yang pakai di KNN itu bisa pakai library mana ini, scikit, jadi langsung masukkan y true y predict, dia langsung keluar kayak gini, atau pakai grafik tuh bisa. Nah, kemudian kita lakukan sebentar ini yang ini mau ngecek ya. Jadi setelah selesai semua classifier ya lumayan mendekati 0,9 lah. Nah, kita mau cek token apa yang menunjukkan spamious gitu. Jadi kita running semua untuk vocabulary ini. Jadi model token ini semua vocabulary kita urutkan berdasarkan probability spamiousnya. Jadi dia paling sering muncul di spamnya itu berapa persen. Dari T sama model ini dia prediksi ya. Apakah kalau dikasih kata ini probability dia spam atau bukan tuh apa? PSB ya. PS bukan PSXI di rumusnya Bayes. Nah, kita ambil 10. Jadi urutannya ini nanti akan sorting dari yang bukan spam. Kalau mendekati 1 tuh semakin spamious, maka 10 teratas atau 10 yang terakhir, yang 10 terawal itu yang ini. Nah, kita lihat di sini kata-kata ini ternyata di model kita itu diartikan sebagai kata-kata yang menunjukkan kalau ada kata ini kemungkinan besar message-nya tuh spam. Money, rates, advertisement ini, jadi sudah bisa menangkap. Lumayan keren sih modelnya, tapi itu naif. Spam bias juga user. Nah, ini problem yang sangat lama sebenarnya, apa, message spam ini. Kalau yang sekarang kan udah canggih ya. Kalau saya bikin spam filter ya dari apa email mana yang ngirim saya, ya sudah saya berdasarkan email itu. Kalau dia isi ada kalimat ini, ya sudah saya tandai filteringnya. Itu kalau saya bikin spam yang manual di misalnya di Mozilla, di Gmail. Nah, ada beberapa di sini bagaimana mengimprove model tadi di atas, misalnya include message body. Tadi kan cuma include subject.
not only message subject line. Terus accept token that has occurrence above some threshold. Jadi misalnya kalau ada token yang sering muncul, bisa jadi ternyata token itu kayak kata-kata is, gitu kan, atau ternyata ada angka-angka gitu kan. Jadi ada suatu threshold, kalau lebih dari itu, karena gini, ada namanya stopping word. Jadi kalau di dalam NLP itu nanti akan kalian pelajari, ada stopping word tuh kayak the, jadi bukan kata-kata yang menunjukkan word, misalnya kayak razor. Ini kan kayak words. Ini kan kata-kata yang sebenarnya maknanya di dalam spamius atau hemius kan nggak ada pengaruh, karena ini tidak punya, ini auxiliary aja, pelengkap dari grammar yang kita punya. Tapi kalau razor, mortgage, ini assistance, ini kan kata yang memiliki makna. Nah, itu yang disebut sebagai accept token dan occurrence above some threshold. Jadi kalau lebih banyak dari itu, di cut, atau mungkin kalau lebih banyak dari ini bisa dianggap masuk perhitungan eventnya ada berapa. Vocabulary-nya jadinya makin kecil, nggak terlalu banyak. Nah, similarity words will be reduced to its basic form. Jadi namanya stemming. Misalnya kayak assistance. Enggak, misalnya kayak working. Working itu kan bisa dipecah jadi work ya, kerja. Nah, itu harus diubah ke dalam basic form. Itu namanya stemming. Pemisahan ke dalam kata dasarnya. Ada banyak algoritma yang terkenal namanya Porter-Stemmer algorithm. Ini untuk bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia ya Pak, ya ada lagi. Namanya pakai sastrawi itu di bahasa Indonesia. Try another feature instead of event message content. Misalnya pakai fitur yang lain, misalnya nggak pakai memuat kata ini, misalnya bikin apa, memuat kalimat ini, itu bisa, atau memuat pola kalimat ini. Kalau ada itu berarti kemungkinan besar dia spam, jadi lebih fiturnya lebih kompleks lagi, atau menggunakan arsitektur yang lebih canggih, nggak pakai naive bias tapi menggunakan deep learning. Nah, ini mungkin nggak akan kita bahas ya. Ya mungkin saya akan bahas tapi lihat waktunya juga. Oke, baik, itu untuk chapter 12. Mungkin kalau masih pusing ya terkait naive bias, kalian silahkan tonton yang ini. Ini bagus banget bikinannya StatQuest. Saya mau kayak mengkombinasikan antara buku Grus sama ini, cuma waktunya saya belum sempat ya, jadi mohon maaf. Ini pun apa, postingnya juga saya agak terlambat, jadi mohon dimaklumi ya. Jadi silakan kalau bertanya, saya Senin, Selasa, Rabu masih ada di ITK gitu. Kamis ya, Kamis kan sudah presentasi kalian. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya atau kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup atau langsung tanya ke saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.